Halo cuy, kembali lagi di channel kesayangan Anda sekalian. Channel yang membahas film-film yang menegangkan dan seru. Dan dapat dipastikan kalian tidak akan lagi menonton di bioskop ataupun nonton streaming online yang dipenuhi dengan iklan judul. Dan di samping saya masih ada Lord Yuzuru yang akan menemani saya. Ketemu lagi. Sedap, ganteng banget lu kayak serbet warteg. Oke, kali ini kita akan membahas film seru yang satu ini yang berjudul Escape tahun 2024. Wih, mantep nih bang. Tahu aja lu yang banyak cewek-cewek seksinya. Kalau bisa yang ada adegan anunya bang. Aduh, si goblok. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Bentar bang, gue mau berak dulu. Film dimulai di sebuah tempat, yaitu sebuah gurun yang sangat panas, di mana ada seorang wanita cantik non-seksoy, kita sebut aja dia Yuni, yang sedang melarikan diri yang merupakan korban penculikan dari sindikat perdagangan ciwi-ciwi semok untuk dijadikan pemuas nafsu dari para predator selangkangan yang berkantong tebal. Sialnya, di pelarian itu sebatang akar nyocol di perutnya Yuni, hingga membuatnya tak berdaya lagi. Melihat kondisi itu, pria yang bernama Udin pun bingung karena kondisi Yuni yang dianggap cacat seperti ini sudah pasti tidak akan laku lagi untuk dijual. Sehingga ketika ia menghubungi bosnya, ia diperintah untuk membiarkan Yuni mati kepanasan. Dengan sisa tenaganya, di sana Yuni berusaha keluar dari kawasan gurun. Dan satu-satunya cara adalah dengan melumpuhkan si Udin yang masih ngobrol dengan atasannya. Dan dengan beraninya, Yuni pun melakukan ini. Anjay, canggih nih si Yuni. Nah, makanya dari penderitaan itu membuat Yuni menjadi sosok strong, berani, dan sadis. Hingga membuat Yuni memutuskan untuk menghabisi Udin, si anggota kriminal itu, dengan mengirimkannya ke alam baka. Lalu kita akan dibawa mundur ke satu hari sebelumnya, di mana ketika Yuni berlibur bersama bestinya bernama Carla, ia pun senang dong. Apalagi Yuni adalah seorang gadis kampung yang baru pertama kali masuk ke film mewah seperti ini. Tak jauh dari sana ada seorang ciwi cantik yang bernama Lucy yang menghubungi ibunya. Ia mengabarkan bahwa anaknya yang cantik itu telah sampai di lokasi villa. Sebagai anak perawan dengan predikat anak mami, Lucy selalu melaporkan apapun sama ibunya. Dari bertemu dengan siapa, apa yang dilakukan, termasuk ngasih tahu warna kancutnya yang sedang dia pakai. Wah, yang begini nih bang, gue demen. Ah, lu kemarin membawa warteg aja lu sosor. Be careful. Okay. Lalu di lokasi yang berbeda, kita beralih ke sebuah villa di tengah gurun, di mana Bang Udin dan gengnya sedang mendengarkan instruksi dari sang bos besar. Mereka semua diperintahkan untuk segera memburu ciwi-ciwi muda, sekaligus seksoy, di kawasan pantai seperti yang sudah biasa mereka lakukan. Dan sang bos yang berkepala botak ini lanjut mengatakan bahwa klien mereka sudah menyiapkan sebuah peti kemas untuk membawa para ciwi-ciwi yang nantinya akan dibawa ke luar negeri. Wah, jahat banget sih bang. Ya, namanya juga film. Go! Dan si Udin pun langsung bekerja dengan mencari ciwi-ciwi yang ada di kawasan pantai itu. Di sana ia pun mulai fokus melihat tengah seksama penampakan gadis yang ingin diincarnya, yang tentu aja harus sesuai dengan kriteria dari klien bosnya itu, yaitu cantik, rambut berwarna pirang, kulit nggak panoan, dan tentu saja harus dengan boncengan yang aduhai. Aduh, nggak kuat bang gue liatnya. Ah, kebiasaan lu. Di tempat lain, salah satu penjahat bermata satu, kita sebut aja dia Komar deh, sedang mengintai Lucy yang sepertinya masuk sesuai kriteria. Di sana rekannya yang bernama Kipli, ia pun melaporkan hasil temuannya kepada sang bos besar, di mana ketika sang bos melihatnya, ia pun langsung tertarik dan memerintahkan mereka untuk mengunci target mereka dan membawanya dan berpesan jangan sampai lecet. Begitu juga dengan si Udin yang ikut melaporkan hasil temuannya. Ia punya calon korban yang sesuai dengan permintaan klien bosnya itu, yang otomatis membuat sang bos senang dan mereka semua akan mendapatkan cuan dari sana. Lalu di tengah pantauan si Udin, seorang pria asing menghampiri Yuni dan Carla, di mana mereka langsung pasang wajah imut saat ada seorang pria tampan SKSD kepada mereka. Pria yang dikenal bernama Junet ini, ia mulai berkenalan dan sikapnya pun ramah di depan Yuni dan Carla. Ia pun sempat mengundang mereka ke suatu tempat untuk sekedar menikmati pesta kecil-kecilan. Tapi ajakan itu mereka tolak, karena Carla merasa mereka hanya ingin menikmati pantai ini berdua saja. Mendengar penolakan itu, Junet pun langsung pergi. Ya, walaupun penolakan itu sangat disayangkan oleh Yuni, kapan lagi bertemu dengan cowok yang ganteng, berewokan, dan juga baik hati. Tapi yang mereka nggak tahu, ternyata Junet adalah salah satu bagian dari sindikat kejahatan. Dan tak
tak lama kemudian dari sana Junet diam-diam mengikuti dan mencari tahu di mana Yuni dan Carla menginap. Di dalam sana Yuni dan Carla lanjut menikmati liburan ini, di mana Carla tiba-tiba ditelepon oleh ibunya yang merupakan sosok pejabat kontroversial tapi sangat perhatian terhadap anaknya. Kebahagiaan Carla dan ibunya pun sering membuat si Inem sirik, apalagi ketika mendengar, "Habisin aja duitnya nak, nanti ibu kirim lagi." Alah, paling duit korupsi itu bang. Ngiri aja lu kayak si Inem. Banyak gaya abisnya bang, kayak duit orang tuanya halal aja. Terus diem loh. Lanjut. Di sana Carla merasa heran saat mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu karena jarang-jarang ada yang bertamu ke villa pribadinya dan dia pun langsung mengeceknya. Khawatir yang datang adalah kurir paket Shopee yang salah alamat atau mbak-mbak jamu gendong yang sedang keliling. Tapi ternyata yang datang adalah si Udin yang langsung membekap Carla hingga pingsan. Begitu juga dengan Yuni yang tanpa disadari, ia juga kena bekap hingga membuatnya tak sadarkan diri. Singkat cerita, Udin dan Junet membawa hasil tangkapan mereka ke markas sang bos besar yang berada di tengah gurun. Dan sebagai anggota baru, di sini Junet penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sang bos besar terhadap mereka. Tapi di sini Udin memintanya untuk diam saja dan jangan banyak cocot. Yang penting mereka akan mendapatkan bayaran yang tinggi dari sang bos. Sementara itu, tibalah mereka di rumah sang bos, di mana Carla dan Yuni ketakutan. Selain itu, mereka diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, layaknya hewan buruan. Mereka tidak tahu apa yang mau dilakukan oleh sosok pria botak ini, dan akhirnya mereka ditempatkan bersama para korban lain yang sudah lebih dulu tertangkap. Dan para penjahat-penjaga ini memastikan ciwi-ciwi yang mereka tahan tidak boleh lecet sedikit pun. Carla menanyakan perihal temannya yang tidak disatukan bersama dirinya, dan ternyata si Yuni sengaja dibawa ke sebuah kamar khusus untuk dites dan diuji forensik apakah anunya Yuni asli atau palsu sebelum dikirim ke para pelanggan bosnya. Wah, kalau kerjanya cuma ngetes doang mah gue mau bang. Mana bisa, punya lu kan korengan. Sementara itu di luar sana wanita cantik yang bernama Lucy sudah tertangkap, di mana ketika mereka ingin membawanya ke markas sang bos besar, di sana tiba-tiba kendaraan mereka dihentikan oleh dua orang polisi. Hal itu membuat Junet panik dan berusaha ngumpet, tapi tidak dengan Komar dan Kipli. Mereka pun bersiap diri dan dengan tenang mereka menghadapi dua polisi itu. Hingga ketika mereka memeriksa pintu bagasi, tiba-tiba dengan cepat Komar dan Kipli melumpuhkan dua polisi itu ketika melihat ada wanita di bagasi dengan kondisi terikat. Hal itu membuat dua polisi itu langsung tiba menemui ajal, dan di sana Junet baru sadar bahwa Komar dan Kipli adalah anggota sindikat kejahatan yang sangat sadis. Tak lama untuk membersihkan TKP, mereka berdua pun membawanya entah kemana. Cuma mereka berdua yang tahu. Sementara itu wanita muda yang bernama Lucy akhirnya tiba di markas bos si kepala botak, di mana Lucy ditangkap akibat tipuan dan rayuan mautnya si Junet. Ia begitu ketakutan dan berusaha untuk berontak, tapi hal itu sia-sia. Ia pun dibawa ke penjara, berkumpul dengan semua wanita yang ada di sana. Di sisi lain, Junet terlihat gelisah, dan tak lama sang bos kepala botak menghampirinya dan mengatakan kalau ia terkesan dengan hasil kerjanya, walaupun ia baru masuk ke geng ini. Ia pun mendapatkan bayaran setengah dari hasil pekerjaannya. Lalu Junet disuruh agar nanti malam kembali datang untuk mengambil sisa pembayaran di hari pertamanya bekerja. Begitu juga dengan Komar dan Kipli yang mendapatkan bayaran mereka. Sementara Lucy masih bingung dengan apa yang telah terjadi, di mana ia mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan terhadapnya. Di sana, para penjaga itu mengatakan, percuma saja jika Lucy berteriak minta tolong, karena hal itu akan sia-sia, karena tempat mereka berada sangat jauh di tengah gurun, dan tidak akan mungkin ada orang yang akan menolongnya. Lagi pula, kalau mereka mencoba untuk kabur, mereka tidak akan kuat menghadapi suhu gurun yang sangat panas, dan suhu yang sangat dingin ketika malam hari. Belum lagi mereka akan diburu seperti layaknya binatang. Mendengar itu, Lucy pun menangis meratapi nasibnya. Dan di luar sana, sang bos berkepala botak langsung menghubungi kliennya, di mana pesanan yang diminta telah siap sesuai dengan permintaannya. Walaupun tidak kita ketahui klien bejatnya itu siapa, tapi yang jelas di sana sang klien akan mengirimkan sejumlah uang yang sangat besar, dan sang bos kepala botak akan memastikan bahwa pesanan kliennya itu akan datang dengan kondisi muyus. Sementara itu, para orang tua mulai bertanya-tanya kenapa anak gadis mereka sudah berjam-jam tidak kasih kabar. Hal itu membuat para orang tua mulai panik dan tanpa disengaja, secara bersamaan mereka
mereka mengirimkan pesan suara, berharap anak kesayangan yang cantik itu menghubungi mereka kembali. Dan si ibu pejabat yaitu ibunya Carla, ia mulai melacak keberadaan anaknya, di mana dengan melihat postingan IG-nya si Carla yang sedang berada di pantai, tanpa sengaja ia melihat postingan si Lucy, yang ternyata juga sedang berada di pantai yang sama. Ibunya Carla pun langsung menghubungi akun ibunya Lucy via Messenger. Mereka punya firasat ada yang nggak beres dengan anak-anak mereka, dan mereka akan janjian bertemu besok. Sementara Carla yang diketahui adalah seorang perawat, ia pun disuruh oleh penjaga untuk mengobati para korban yang terluka. Di sana, Carla mengajak yang lain untuk bersatu memikirkan bagaimana caranya untuk bisa kabur dari tempat ini. Bagi Carla, kuncinya adalah informasi. Hanya itu yang mereka butuhkan saat ini. Walaupun sempat ada pertentangan dengan wanita yang lain, tapi di sini Carla menyadarkan mereka semua untuk bertindak atau mati. Dan Carla mencoba untuk mengumpulkan semua informasi. Dimulai dari Lucy yang dengan mudahnya tertipu oleh ketampanan si Junet, yang rupanya telah menggetarkan rahim angetnya Lucy. Bahkan saking senangnya, ia pun mengabarkan ibunya bertemu dengan pria tampan dan akan berencana makan malam. Dan tak lama Junet membawa Lucy ke sebuah tempat yang dijanjikan yang berada di tengah gurun, di mana tempat yang Junet sebut itu adalah kabin yang nyata-nyatanya cuma seonggok bangunan yang jauh dari kata mewah. Walaupun Lucy sempat merasa aneh, tapi tidak ia hiraukan, karena di saat makan malam, Junet terlihat bersikap baik kepadanya, hingga membuat Lucy terlope-lope, hingga nggak nahan kebelet pipis. Dan ketika Lucy ke toilet, di sana Junet langsung memasukkan obat tidur ke dalam minumannya Lucy. Tanpa disadari, ia pun langsung terlelap tidur. Dan sialnya, ia berada di dalam bagasi mobil dan terjebak di tempat ini. Begitu juga dengan para wanita yang lain, di mana mereka semua sama-sama terpedaya oleh ketampanan dan kebaikan si Junet. Alasannya semua sama, rahim anget mereka bergejolak ketika bertemu. Tapi tidak dengan si Komar dan si Kipli yang menculik para wanita itu dengan cara brutal, membekap dan langsung memasukkannya ke dalam mobil. Lalu kita beralih kepada si Junet, pemuda polos yang kini terjerumus ke dunia para mafia, di mana semua itu terpaksa ia lakukan untuk membiayai operasi anaknya yang sedang menderita sakit. Dan di percakapan telepon itu, istrinya Junet mengatakan bahwa kondisi anak mereka saat ini sudah mulai membaik. Mendengar hal itu, Junet pun senang. Akan tetapi, Junet juga merasa bersalah karena biaya pengobatan anaknya hasil dari pekerjaan kotor. Dan tanpa mau menyebutkan apa pekerjaan yang dilakukannya, dalam benaknya si Junet, ia pun berniat untuk tobat setelah mendapatkan bayaran penuh dari sang bos kepala botak. Singkat cerita, hari berganti, di mana Carla mencari sesuatu yang bisa ia jadikan senjata, dan di sana ia menemukan sebuah kawat berduri yang kemungkinan bisa untuk melumpuhkan para penjaga di sana. Dan tak lama kemudian datanglah si Junet untuk menagih sisa pembayaran yang dijanjikan oleh sang bos mafia, di mana sebelum itu ia mendatangi para gadis yang terpenjara di sana. Melihat Junet, para gadis itu pun langsung emosi, berteriak memakinya. Dipantau oleh kedua penjaga itu, si Junet pura-pura untuk berpamitan dan berpesan untuk simpan tenaga mereka, karena mereka semua akan dibawa ke sebuah tempat yang sangat jauh. Dan ia pun menyarankan untuk tidur ketika dalam perjalanan, karena itu akan membantu mereka. Walaupun di sana ada CCTV, tanpa disadari oleh kedua penjaga itu, si Junet diam-diam menaruh obat tidur di sela jeruji besi. Dan apa yang dikatakannya itu merupakan kode buat Carla. Dan Carla sendiri pun mengerti bahwa Junet sedang berusaha membebaskan para gadis itu. Melihat itu, Carla dan yang lain tinggal memikirkan bagaimana caranya agar obat tidur itu bisa mereka gunakan melumpuhkan kedua penjaga itu. Sementara itu, adegan berpindah ke rumah ibunya Carla, di mana ia mendatangkan beberapa kru detektif swasta guna menemukan Carla, di mana orang profesional ini akan berusaha melacak keberadaan para anak gadis yang disinyalir telah hilang diculik di sebuah pantai. Walaupun tidak banyak informasi yang valid, tapi dari informasi yang diperoleh dari ibunya Carla dan ibunya Lucy, mereka mencoba untuk memecahkan masalah ini. Dengan semua informasi yang mereka peroleh, kemungkinan masih ada petunjuk untuk mengungkapkan kasus ini. Experts in their field. Detectives, law, tech. We need information first. Di waktu yang bersamaan, kapal peti kemas sudah semakin dekat untuk membawa Carla dan para gadis lainnya, di mana Carla berniat untuk memasukkan obat tidur ke dalam minuman kedua penjaga itu. Tapi ia masih bingung bagaimana caranya untuk melakukannya. Tapi karena Carla cewek yang cerdas, di sana tiba-tiba ia menemukan caranya ketika penjaga itu melepas sepatunya, di mana menurut pengalamannya sebagai seorang perawat, Carla menemukan titik lemah penjaga itu. Ia mengatakan jika seorang yang berbadan besar tidak akan berdaya ketika tumit kakinya terkena pecahan beling, dan mereka harus memikirkan bagaimana caranya agar botol minuman ciu penjaga itu dapat dipecahkan.
Sementara si bos kepala botak ingin menikmati momen indahoinya dengan si Yuni yang dalam kondisi terikat. Di mana sebelum mengirim Yuni ke pelanggannya, di sana ia berniat untuk nyicipin belahan hangatnya Yuni. Tapi tanpa disadari, ternyata Yuni berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menghantam kepala sang bos yang botak itu dengan botol ciu. Mamam lu. Dengan segera Yuni langsung berlari keluar kamar dan berhasil kabur dari markas bos mafia itu. Di mana si Udin yang melihatnya langsung mengejar Yuni dan langsung gercep naik mobil untuk menangkapnya. Yang tentu aja adegan sudah kita ketahui di awal, yang berujung Udin kena ulti sama Yuni. Lalu kembali ke penjara, di mana Lucy dan gadis yang lain mulai mencoba untuk menggoda kedua penjaga itu, di mana mereka ingin nyicipin minuman yang mereka pegang, dan sebagai imbalan mereka akan memberikan servis jepitan maut, yang tentu aja akan membuat kedua penjaga itu merem melek. Mendengar itu, salah satu penjaga memberikan minumannya, dan tanpa disadari oleh kedua penjaga itu, Lucy berhasil memasukkan obat tidur ke dalamnya, dan tak berapa lama reaksi itu pun bekerja, di mana Carla yang lain bingung harus bagaimana melumpuhkan penjaga yang satunya, tapi di sana Carla tiba-tiba spontan memiliki ide untuk membuat keributan, di mana penjaga itu langsung masuk ke dalam, dan dengan segera penjaga itu disambut oleh kawat berduri yang mereka sembunyikan sebelumnya, yang pada akhirnya mereka semua langsung kabur dari sana. Mamam lu. Keadaan itu langsung diketahui oleh sang bos melalui CCTV, di mana ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghadang para gadis itu. Di sana para gadis itu berlari dan melawan para penjaga, meskipun harus bertaruh nyawa, tapi tidak sedikit dari para gadis itu yang akhirnya meninggal dalam pelarian ini. Dan beruntungnya Carla dan salah satu gadis berhasil keluar dari sana. Di sisi lain, Lucy berhasil melumpuhkan salah satu penjaga dengan menimpakan kunci pipa ke kepalanya hingga modar. Dan ia pun langsung lari tanpa tujuan, yang penting bisa pergi dari sana. Sementara salah satu gadis yang kabur dengan Carla, ia berhasil tertangkap di mana gadis itu sempat melawan dengan menggigit salah satu jarinya si Kipli hingga terputus. Hal itu membuat Kipli naik darah. Dan tanpa belas kasihan, Kipli langsung merujak gadis itu. Anjir, sadis banget. Melihat itu, Carla dan Lucy nggak cukup berani untuk menyelamatkannya. Pemandangan yang mengerikan itu membuat Carla menyuruh Lucy untuk kabur dengan mode berpencar, berlari tanpa arah. Entah mau kemana, yang penting mereka lari aja. Hingga pada akhirnya Carla tiba di kabin yang biasa digunakan oleh Junet untuk menipu korban-korbannya. Di sana Carla berusaha masuk lewat jendela. Dan ketika sudah di dalam, tak sengaja Carla mengaktifkan alarm. Hal itu membuat sang bos kepala botak mengetahui bahwa Carla ada di tempat itu. Dan dengan segera sang bos menyuruh anak buahnya untuk pergi ke kabin untuk menangkap Carla. Dan sempat-sempatnya berniat untuk bergembira ria indahoy dengan Carla. Dan tak jauh dari lokasi Carla, di sana Lucy bingung mencari bantuan di sebuah kabin yang sudah rusak. Setelah berkeliling di sana, ia melihat ada keberadaan sosok gembel yang stres berat akibat situs judul. Lucy minta tolong untuk dipinjemin HP untuk menelepon, tapi si gembel itu malah kasih air dari botol. Dan tanpa tedeng aling-aling, Lucy pun meminumnya. I just need to find peace, please. Sontak Lucy memuntahkan air dari botol itu, yang ternyata itu adalah air kencingnya si gembel itu. Dan karena nggak ada harapan untuk diminta tolong, akhirnya Lucy pun pergi dari sana. Kembali ke Carla, di sana ia jadi teringat dengan ceritanya si Lucy, bahwa ia pernah dibawa oleh Junet ke sebuah kabin. Dan di sana ia pun tersadar bahwa ia berada di kabin yang dimaksud oleh Lucy, dan telah terpantau oleh CCTV. Tapi tanpa diduga, ternyata di luar kabin si Komar dan si Kipli telah tiba yang akan menangkapnya. Melihat dua penampakan orang suruhan si kepala botak, jelas tidak mungkin Carla untuk kabur dari sana, karena sudah pasti akan ketahuan. Dan ia pun memutuskan untuk diam-diam bersembunyi. Beruntungnya di pencarian itu, Carla tidak sampai ketahuan. Ia pun mengambil kesempatan untuk bersembunyi di balik mobil. Dan bodohnya, mereka tidak mengetahui ada keberadaan Carla di sana. Hal itu membuat sang bos marah besar, karena anak buahnya gagal menemukan Carla. Tapi tanpa diduga dalam perjalanan, Komar dan si Kipli melihat ada keberadaan Lucy, di mana mereka langsung gercep melakukan pengejaran di lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan. Dan Lucy pun kembali berlari tanpa arah tujuan. Dan di sana Carla sempat melihat pelarian Lucy. Carla sendiri ingin berusaha menolong, tapi ia tidak tahu harus dengan cara apa. Sementara Lucy terus bergerak ketika kedua penjahat itu mulai berpencar. Di sana Lucy menemukan sebuah goa yang dengan leluasa untuk bersembunyi di kegelapan, yang memaksa si Kipli untuk menggunakan senter ketika masuk ke sana. Tapi sialnya keberadaan Lucy ketahuan oleh si Kipli.
dan sempat melukainya. Tanpa diduga, di sana ada keberadaan Carla yang menolongnya. Dan ketika Lucy dalam kondisi terjepit, ia pun langsung kirim si Kipli langsung ke alam baka. Mamam loh. Lalu melihat Kipli sudah tidak bernyawa, Komar pun kesal dan marah besar. Ia pun langsung memburu Carla dan Lucy. Sementara kita akan beralih kepada detektif yang berhasil melacak HP-nya Carla, di mana semua itu berkat perbuatan si Junet yang pernah mengaktifkan HP para korban. Dan mereka akan mengirim kru lokal yang ada di sana untuk mengecek dengan jalan menyewa helikopter, yang tentu aja biayanya adalah hal yang mudah bagi ibunya Carla, selama ada uang dari pajak rakyat. Dan masih di kawasan gurun, sang bos kepala botak akhirnya tahu bahwa kekacauan ini akibat dari perbuatannya si Junet, yang dari rekaman CCTV ada pengkhianatan kepadanya. Di waktu yang sama, Lucy mengajak Carla untuk berpencar, agar semakin besar peluang mereka mendapatkan bantuan. Tapi sialnya Carla tertangkap oleh si Komar, dan tanpa belas kasihan Carla pun disiksa habis-habisan. Dengan keadaan itu, Carla tidak bisa berbuat banyak. Nyawanya pun di ujung tanduk, tapi tanpa diduga, tiba-tiba beruntungnya ada Lucy di sana, di mana Lucy melemparkan sebuah batu besar hingga si Komar jadi oleng. Hal itu membuat Carla dan Lucy langsung gercep ngerujak si Komar tanpa belas kasihan, sebagai wujud balas dendam apa yang telah Komar perbuat. Hingga pada akhirnya Carla dengan berani menghujam matanya Komar dengan sebuah akar yang ia temukan di sana. Mamam lu, emang enak. Di waktu yang bersamaan, si bos kepala botak mengundang Junet untuk kembali ke markasnya, di mana tanpa disadari Junet masuk ke dalam jebakan. Di sana Junet diperlihatkan rekaman CCTV terkait perilakunya yang sudah berkhianat kepadanya. Hal itu membuat sang bos marah besar dan langsung mentoyor kepalanya hingga pingsan. Dan akibat kekesalannya itu, Junet pun dibawa ke sebuah tempat di gurun untuk dieksekusi yang hanya dengan keadaan menggunakan kolor biru. Tapi beruntungnya si Junet masih dalam keadaan hidup. Tembakan itu tidak mengenai organ vitalnya, sehingga dengan kekuatan kolor biru yang dipakainya, ia pun pergi dari sana. Dan tanpa diduga, kepergiannya itu menghantarkan Junet ke mobil yang di dalamnya ada keberadaan Yuni, yang sudah tak bernyawa kehabisan cairan merah. Singkat cerita, di malam harinya dengan mengendarai kendaraan si Komar, Junet kembali ke markas bos mafia, di mana ia ingin menemui sang bos untuk melakukan perdamaian dengan membawakan barang dagangan yang baru dan yang tentunya masih segar. Tapi sang kepala botak sudah kadung kesal dengan pengkhianatan si Junet. Ia merasa si Junet tidak pantas lagi untuk hidup lagi, dan tanpa memberikan aba-aba, sang bos langsung mengeksekusi si Junet. Teringat perkataan si Junet kalau ia telah dibawakan barang yang baru, di sana si kepala botak langsung mengecek ke dalam mobil. Tapi tanpa diduga, Lucy dan Carla langsung beraksi, melumpuhkan bos kejam itu. Dan pada akhirnya para ciwi-ciwi itu berhasil menyekapnya. Di sana mereka marah besar atas perlakuan si bos kepala botak dan memikirkan hukuman apa yang paling cocok untuk mengganjar pengepul alpam hangat itu. Carla pun menyarankan untuk si biang kerok itu untuk meminta maaf atas perbuatannya dan dihukum sesuai undang-undang negara. Tapi saran itu tidak digubris oleh Lucy, yang dengan beraninya ingin memotong burung celepuknya sang bos. Tapi sang bos kepala botak malah sombong dan menantang balik kalau si Lucy tidak akan berani melakukan hal itu. Tapi Your bones just pussy. Mamam lu, ternyata Lucy benar-benar melakukannya hingga membuat anunya ludes kesunat akibat kemarahan si Lucy, dan mereka pun keluar dari sana. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya film pun selesai dengan ditandai oleh helikopter yang datang untuk menjemput mereka. Pelajaran dari film ini adalah khususnya untuk para ciwi-ciwi nih ya, agar lebih berhati-hati dimanapun kalian berada. Jangan sampai lihat cowok ganteng dikit udah melehoy. Jadi tetap harus smart dan waspada dalam bergaul. Woi Zuru, ya dia malah tidur. Oke, segitu dulu. Kami berdua ucapkan terima kasih yang sudah menonton usaha kami. Jangan lupa subscribe channel ini biar terus berkembang. Dan segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Lah, udah kelar bang. Emang lu dasar bocah kampret lu. Main bertiga aja, yuk seru-seruan. Kupas selalu cerita dari awal sampai tamat. Biar nggak penasaran, kita kasih jalan.
た手を